Saya tahu betul pemirsa, rasanya berada di tengah keramaian kendaraan, terjebak macet, berhadapan dengan ribuan kendaraan setiap harinya, baik pagi ataupun malam, dan juga mendengarkan bunyi klakson yang berdering. Dan tentunya ini bikin kamu stres, tapi bukan cuma itu aja. Macet juga bisa bikin kantong kamu makin jebol pemirsa. Bahkan lebih parahnya ini bisa membuat perekonomian Indonesia, khususnya Jakarta, makin susut. Kalau nggak percaya, ikuti perjalanan saya. Jakarta menempati urutan pertama kota paling macet dengan kemacetan rata-rata mencapai 22 km per jam. Kemacetan memang telah merugikan banyak hal, ekonomi salah satunya. Kita nggak usah bahas yang terlalu luas dulu, kita bahas berdasarkan pengalaman saya bagaimana saya mengenakan motor dari Bekasi alias rumah saya menuju ke Jakarta. Agar bisa sampai di kantor, saya selalu menggunakan kendaraan roda 2 alias motor dari Bekasi Selatan menuju kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Karena dengan motor, menurut saya perjalanan sejauh 21 km menjadi lebih mudah. Tanpa harus transit terlebih dahulu seperti menggunakan transportasi umum. Namun, macet selalu menjadi pemandangan saya setiap harinya. Selama menghadapi kemacetan, setidaknya perjalanan saya membutuhkan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 30 menit. Padahal, jika dibandingkan dengan siang hari atau akhir pekan, tanpa kemacetan, perjalanan saya hanya membutuhkan 35 menit hingga 1 jam saja. Ya pemirsa, ini kalau misalkan motor saya diisi penuh untuk full tanknya, ini membutuhkan uang sekitar Rp30.000 dan ini bisa dihabiskan untuk 3 hari pulang pergi kalau tidak macet. Kalau misalkan macet, berarti biasanya sama 2 hari aja bensin saya udah habis. Maka dari itu, kerugian yang saya dapatkan adalah senilai Rp10.000. Selama sebulan, setidaknya ada 21 hari kerja. 21 hari dibagi 2, lalu dikalikan kerugian Rp10.000, berarti selama sebulan saya rugi sekitar Rp105.000. Ini belum terhitung untuk biaya mesin yang harus kita servis karena kalau terkena macet biasanya mesin akan cepat rusak dan juga biaya amit-amit ya emergency kalau misalkan kita kecelakaan di jalan. Kendaraan pribadi bukan menjadi satu-satunya cara saya menuju ke kantor. Transportasi umum kadang juga banyak saya gunakan agar bisa terhindar dari macet yang bisa bikin stres dan hemat bensin. Tapi, apa benar begitu faktanya? Ya pemirsa, kalau misalkan saya ngerasa lagi ruwet sama jalanan Jakarta, males nyetir dan mikir mau menghemat biaya bensin, kadang-kadang saya menggunakan transportasi umum lain nih pemirsa. Salah satunya adalah kereta listrik. Jadi kalau misalkan dirunut pemirsa, dari rumah saya di Bekasi Selatan, saya harus menggunakan ojek online terlebih dahulu senilai Rp22.000 sampai ke stasiun Bekasi. Lalu dari stasiun Bekasi, saya berhenti di stasiun Cawang dengan membayar Rp3.000 dan kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek online sampai di Tendean sebesar Rp23.000 untuk biayanya. Jadi dengan kata lain selama 1 hari setidaknya saya harus mengeluarkan biaya Rp96.000 untuk pulang dan pergi dalam 1 bulan alias 21 hari. Total biaya yang saya keluarkan adalah lebih dari Rp2 juta. Bukannya untung, tapi malah buntung. Kemacetan Jakarta membuat masyarakat dari berbagai daerah seperti Depok, Bekasi, hingga Bogor beralih ke kereta listrik.
Dampaknya, stasiun jadi penuh sesak. Stasiun Manggarai misalnya. Ya pemirsa, seperti inilah keramaian di stasiun Manggarai. Jadi tidak heran kalau misalkan saya cek di TikTok saya ini muncul ya FYP, banyak yang menyebutkan ada seseorang yang mengaku resign atau berhenti bekerja agar tidak lagi menghadapi keramaian stasiun Manggarai seperti ini. Kalau saya mikir, kayak saya juga milih fokus sama kesehatan mental saya ya. Salah satunya Sofia yang pernah mundur dari pekerjaannya karena kemacetan jalan raya dan kesulitan akses transportasi di Jakarta. Sofia sebelumnya adalah pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi ketika pandemi menjelang. Namun saat PPKM mulai dihentikan, kemacetan jalanan membuat dirinya terpaksa menggunakan transportasi umum kembali. Namun sayang, penyesuaian biaya yang terbilang mahal dan jarak yang jauh membuat dirinya harus keluar dari pekerjaan sebelumnya pada tahun 2022. Ya kan sebelum pandemi itu saya dari rumah ke kantor jaraknya sekitar 44 km pakai kendaraan umum, tapi begitu pandemi kan ada PSBB, PPKM, jalanan sepi nih. Oke, mencoba untuk gunakan transportasi pribadi, tapi begitu PPKM dilonggarkan, macet lagi dan saya rasa udah mulai kayak bahkan melebihi sebelum pandemi ya. Akhirnya beralih lagi kembali ke transportasi umum. Jadi memang biaya transportasi meningkat. Ditambah yang saya rasakan adalah ada perubahan rute KRL. Kalau nggak salah Februari 2022 itu membuat waktu tempuh yang biasanya saya tempuh maksimal dari rumah ke kantor 2 jam bisa jadi maksimal 3 jam untuk sekali jalan. Jadi kalau PP bayangin ya 6 jam udah kayak ke Bandung. Akhirnya saya mulai terpikirkan sepertinya saya nggak kuat lagi dan saya memikirkan untuk resign. Dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa pada Juni 2022, Jakarta menjadi kota yang sangat padat dengan kepadatan penduduk mencapai 17.013 jiwa per kilometer persegi. Belum terhitung 1.255.771 orang pengelaju atau pengguna komuter dari wilayah Bodetabek yang berkegiatan di DKI Jakarta. Tak heran, kemacetan selalu menjadi salah satu masalah yang tak bisa diselesaikan oleh pemerintah selama bertahun-tahun. Hal ini memang menjadi masalah yang tak berujung. Pemerintah mengetahui adanya kemacetan yang harus diselesaikan, namun demi peningkatan ekonomi, pertumbuhan penjualan kendaraan roda 2 dan roda 4 masih saja digenjot. Penjualan mobil tahun 2022 tercatat 1.048.000 mobil. Dan juga sepeda motor mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan 3,3%. Meningkat di angka 5.221.000 unit di tahun 2022. Akibatnya, kita sekarang macet di mana-mana. Di Jakarta macet, saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet. Karena memang penjualannya. Padahal dalam rapat terbatas kebijakan pengelolaan transportasi Jabodetabek di kantor Presiden pada 2019 lalu, Presiden mengungkapkan kemacetan Jabodetabek merugikan negara senilai 100 triliun rupiah. Pengamat transportasi Unika Sugia Pranata, Joko Setiowarno menilai industri otomotif tak rasional. Industri otomotif pun dinilai tidak memberikan solusi bagi inefisiensi yang disebabkan oleh pengoperasian kendaraan di jalan raya. Intinya di Indonesia itu ngembangin pabrik transport, bagaimana kita perang melawan industri sepeda motor yang memang sangat-sangat ya menyamankan kita semua. Tapi di balik itu inflasi kita makin tinggi, sulit untuk dikendalikan. Ini ada pengaruhnya kok. Tak heran berbagai upaya Pemprov DKI seperti penerapan 3-in-1 dan ganjil genap tak juga berhasil mengurangi kemacetan. Bahkan yang terbaru, rencana penerapan skema jalan berbayar atau ERP menuai aksi unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online pada awal Februari lalu karena dinilai hanya akan mengurangi omset pendapatan saja.
Pemerintah perlu menata ulang kembali kota Jakarta, membuat Jakarta menjadi lebih nyaman bagi para pejalan kaki. Ketika mereka sudah nyaman berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum, tentunya mereka akan meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan membuat Jakarta jauh lebih lengang. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.